today? Are you sure? Yes. Alright. Puji Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, membersihkan kita, sanctify kita. Semuanya yang baik kita terima pagi hari ini dari surga. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini adalah hari terakhir kita akan sharing ya. Saya akan sharing kepada saudara mengenai bahannya datang. Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus yang memberikan ilham selama 6 minggu berturut-turut. Puji Tuhan saudara. Ya. Hari ini so good karena ini adalah firman pamungkas untuk bahannya datang. Moga-moga saudara benar-benar senang waktu saya ngomong bahannya datang, seperti malaikat di surga pada senang sorak-sorai kalau nerima bahan-bahan dari saudara. Amin. Saudara nggak amin kencang, tapi malaikat itu pada amin katanya ya. Puji Tuhan. Oh haleluya. Ya, pagi hari ini kita akan baca dari Matius. Ini luar biasa, Matius 19 ayat 16 sampai yang ayat 16, nanti loncat ayat 20 sampai yang 24. Jadi ada seorang anak muda yang kaya dan dia rasa sejak masa mudanya dia sudah lakukan semuanya. Ya, dia mendekati Yesus, lalu dia pingin tahu gimana sih caranya masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kita baca lanjutnya saja ayat berikutnya. Jawab Yesus 2:3. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Berikutnya saudara baca. Next. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Next. Pergilah ia dengan sedih sebab Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terakhir, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara, di sini ada kisah mengenai anak muda yang kaya yang sudah nurutin segala firman. Ya, nurutin semuanya sehingga dia diberkati luar biasa. Dia lakukan seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada berapa saudara? Ada? Kok nggak berani jawab? Ada 613. Ya. Diringkas jadi 10. Ya, saudara benar ya.
ada 613. Jadi Tuhan keringkes menjadi 10 dan disampaikan, oh kamu pengen masuk ke dalam kerajaan hidup? Ini dia. Semuanya, dia bilang, semuanya udah aku turutin sejak aku masih muda Tuhan. Lalu Tuhan tuh geleng-geleng, aduh pancen mesake ya. Kasihan anak ini. Karena apa? Hanya satu. Dan Tuhan menawarkan di dunia ini, saudara, jika engkau hendak sempurna, hendak menjadi sempurna, jualah segala hartamu, semua milikmu, pergi bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Hai, anak ini bilang, mana mungkin aku kaya raya. Aku punya segalanya, masa aku tinggal? Saudara, ternyata Tuhan itu memberikan jalan kepada kesempurnaan. Ya. Jadi di dunia ini kita bisa menjadi sempurna kalau kita jual harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang bilang gini, alah kita ini wong manusia kok, kita nggak mungkin sempurna. Pernah dengar gitu nggak? Atau saudara yang mengatakannya? Ya, sering saya dengar kayak gitu. Nggak mungkin lah kita sempurna. Namanya kita manusia. Saudara, kalau nggak mungkin sempurna, Tuhan nggak akan bilang dalam firman Tuhan. Ya bahkan dalam Matius Yesus berkata juga, hendaklah engkau menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Jadi ada jalan kesempurnaan. Ada jalan kesempurnaan. Ada 5 jalan untuk kita menjadi sempurna, saudara, dari Alkitab. Ya, tetapi ini yang satu ini saya ingin sampaikan kepada saudara berkaitan dengan bahannya datang ini. Dan Tuhan menawarkan ini kepada kita semua, bukan hanya kepada anak muda. Jadi di surga itu kan Tuhan punya jalan ya, kehendak. Apa yang baik katanya dalam, kita baca dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan 1, saudara bacakan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Tahan coba. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, kehendak yang apa? Urutannya yang baik. Lalu yang kedua, nah kalau sudah baik, nanti saudara naik menjadi berkenan. Ya. Lalu ketiga, yang sempurna. Jadi Tuhan ini punya 3 kehendak yang harus kita ikuti, kita jalani selama di dunia. Oh, anak muda ini sudah baik sekali. Dia melakukan semua hukum Taurat. Dia sejak masa mudanya ngikutin semua jalan Tuhan. Ya. Tapi berkenan nggak sama Tuhan? Oh ya, berkenan. Karena dia sejak mudanya sudah melakukannya dengan hati-hati. Itu sebabnya dia dapat nantang kepada Tuhan. Tuhan, mana lagi? Mana lagi coba? Apa lagi? Aku sudah melakukan semuanya loh. Alright, kata Tuhan. Sekarang jual semuanya kalau kamu menjadi sempurna. Kalau kamu mau menjadi sempurna. Ini nggak gampang, saudara. Ya. Banyak orang gondeli kekayaan. Gondeli semua harta-harta.
kenceng ikut Tuhan, oke. Pelayanan oke. Persembahan oke. Ya. Nabur mana lagi? Oke. Nabur apa lagi? Oke. Ya. Baik, berkenan. Tetapi hanya segelintir yang mencapai kepada kesempurnaan. Saudara masih ingat nggak beberapa firman 5 seri yang saya sampaikan tanpa saudara lihat catatan saudara? Kira-kira yang nancep banget bahannya datang itu apa? Kisah apa? Ibu-ibu di sini ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Jangan nyontek loh. Ya, yang di belakang sana, Pak Pres. 5 roti 2 ikan, bagus. Yang di belakang situ, jangan pura-pura dingkluk. Ya, Tante Rita, ingat nggak? Ya? Ya, yang di depan sini, Bu Yati, ingat nggak? Janda Sarfat. Ya, siapa lagi di sini? Panti asuhan siapa namanya? Di mana? Di England. Namanya George Muller. Ya, George Muller. Ya, yang tengah situ siapa lagi yang ingat? Ya, Adrian. Ingat nggak? Wah, anaknya malah yang jawab. Ya. Ingat gak? Loh, itu sudah disebut semua ya, kamu baru denger itu, bukan inget. Pak Bambang, bojonya. Tuhan perhatikan persembahan kita. Janda yang memberikan 2 peser. Itu adalah pemberian. Pemborosan adalah juga minyak narwastu, apalagi? Ya, Pak Chandra. Yang bengak, Pak. Ya? Betul, ya. Dan jawab belum? Belum ya. Apalagi, Mas, mau kan? Cornelius, betul. Wow, luar biasa. Di atas lagi, siapa itu di atas? Mbak Yem. Wow, baca nggak itu tadi? Wah, luar biasa loh. Wow, nancep. Iya, sana. Pak Didi, nggak ingat. Ya, ada yang ingat dokter nggak? Dokter kecantikan itu loh. Ya, dokter siapa namanya? Dokter. Wah, nggak ada yang. Mari kita sama-sama berdiri, mari kita tunduk kepala, mari kita. Ampun, Doro. Lah kok nggak ingat semua? Oke. Ya, pokoknya saudara ingat bahannya datang. Ya, yang mendatangkan siapa? Kok Tuhan Yesus iki loh? Aduh. Yang mendatangkan adalah diri sendiri saya gitu ya. Yang mendatangkan saya. Yang ngomong bahannya datang siapa? Malaikat. Wah, kayak ngajar sekolah minggu ini. Luar biasa ya, puji Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu menawarkan kepada kita jalan menuju kepada kesempurnaan. Siapa yang mau sempurna? Jual. Tidak pernah kekurangan. Kami ini hamba-hamba Tuhan ini, kami sudah tinggalkan semuanya. Ya, kalau saudara dengar kesaksian Selvi ini, wah dulu itu dia kerjanya menghasilkan besar.
Ya. Dia dulu hidupnya dugem. Kalau malam itu gini-gini ya, sambil minum, sambil gini-gini, wah lampu gini-gini. Tinggalkan semuanya. Orang tuanya bingung, iki piye? Kowe ngomongan apa? Urip dadi apa? Kamu sudah gini ya? Gitu ya. Tapi ternyata enggak tuh. Enggak. Malah mereka kan keluarganya suka pergi ke luar negeri. Ya ora bakal melu pendeta, ora bakal iso ning luar negeri. Bano, wah naik turun pesawat terus. Ke Eropa, ke Korea, ke Israel, ke Turki. Wah kemana-mana lah dia. Udah enak banget. Gak kekurangan, menyerahkan semuanya menjadi sempurna. Gak mikirin kerja ini, anu ini, cari duit ini lagi. Sekarang kami tuh hidup gak ngurusin diri, kami ngurusin orang lain. Hari-hari saya puasa untuk jiwa-jiwa, doa untuk jiwa-jiwa, hidup mupeng melayani jiwa-jiwa. Gak kekurangan, saudara. Ya, belum sempurna tetapi disempurnakan tiap kali. Disempurnakan. Tuhan minta lagi, apalagi Tuhan minta lagi. Saudara, di dalam firman Tuhan, Abraham itu dia diminta Tuhan. Pertama, bukan yang gede dulu, bukan Ishak dulu, tetapi yang diminta siapa pertama? Ismail, anaknya, walaupun bukan anak dari istri yang sah, tetapi istri yang dikasih sama istrinya. Ya. Lalu istrinya sendiri punya anak yang dinantikan 25 tahun sesudah janji Tuhan. Kadang-kadang janji Tuhan itu Tuhan bilang ya aku akan jawab, tetapi jawabnya itu enggak seperti besok tiba-tiba bruk gitu ya. Enggak, ternyata 25 tahun asal kita percaya. Nah, setelah itu baru istrinya berkata, usir itu anak. Karena dia tidak akan mendapatkan warisan dari kekayaan kita. Wah, Abraham keloro-loro, hatinya sakit karena apa? Itu juga anaknya. Lalu dia sedih sekali. Tuhan bilang, dengarkan kata istrimu. Wah, ini istri yang berdoa. Tuhan bilang dengarkan. Walaupun suruh ngusir anak walon. Akhirnya pergilah, aduh sedih berat sekali. Tetapi dia sudah relakan. Nah kemudian tingkatannya lebih naik lagi. Karena Abraham sayang banget sama Ishak. Oh lucu-lucu nih ya. 3 tahun lucu, 5 tahun lucu, 7 tahun lucu, 12 tahun waduh nyenengke. Wah rupane kaya aku yo. Nek mesem gantenge kaya aku. Iki rambutnya rada gelombang kayak mamae. Wah seneng banget. Dia sudah mikirin masa depan. Nanti anakku akan begini, akan begitu. Tapi satu kali Tuhan berkata, hai Abraham, Abraham. Apa Tuhan? Bawalah anak yang sangat kau kasihi. Persembahkanlah kepadaku. Dia apa nego saudara? Tuhan, mbok nanti bahane aku wis mati Tuhan. Dia nggak nangis saudara. Dia bilang yes sir, yes. Langsung saudara. Dia nggak ngomong sama istrinya karena kalau ngomong pasti dicegah, ya. Sehingga dia bawa itu anaknya, dia jalan 3 hari, bayang ini. Anak yang dinantikan, janji Tuhan itu adalah visi loh.
Bayangin. Tapi Abraham tidak menahan apa yang dikasihinya. Dia persembahkan kepada Tuhan. Dia tutup mata lah, dia ngikat anaknya. Gak kebayang anaknya akan ditusuknya. Kira-kira dia merem. Saya gak kebayang, saudara. Anaknya ditusuk hampir sungguh-sungguh dia siapkan hati. Dan tangannya ditahan. Waktu tangannya ditahan, Tuhan ngomong, maka sekarang aku tahu isi hatimu. Bahwa engkau lebih mengasihi aku daripada mengasihi persembahan yang aku berikan kepadamu. Walaupun itulah masa depanmu, itu adalah visi yang aku berikan kepadamu. Sekarang aku, jadi sebagaimana yang pernah saya katakan, harta kita, kalau bagi Abraham, uang sudah banyak sekali, berlimpah buat apa uang? Dia punya Mercedes-Benz, dia punya Alphard, dia punya Kijang, punya Innova, punya budak belian, semuanya dia miliki. Uang itu gak ada artinya buat dia. Yang paling berharga adalah anak ontang-anting. Dijagain, main kemana diliatin. Kira-kira ya, wah itu 100 bujangnya suruh jagain anaknya. Kalau lari-lari dijagain. Mau dulu kecilnya, mau jatuh dijagain. Sikatan tinggal meringis. Ya, sepatu tinggal ngangkat kaki, pakai. Baju tinggal ya. Apalagi yang kurang? Dijagain semuanya. Itu Tuhan tahu. Tuhan ambil, saudara. Ya. Seringkali Tuhan itu menguji kita dengan apa yang kita paling kasihi. Yang dear to our heart. Yang disayang hati kita. Yang dieman-eman. Berapa banyak kali Tuhan minta dari saya. Ya, sebagaimana saudara tahu, saya udah siap mau nikah. Siap beli cincin, sudah keliling toko emas dan kami dapat cincin yang cocok. Udah siap semuanya. Tapi kemudian Tuhan berkata, Magdalene, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Tanyakan kepadaku, datanglah kepadaku, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang ada di hatiku. Dan saya tinggalkan yang saya pikir masa depan saya itu. Dan dengan kosong saya narik koper ke Indonesia. 2 koper saya tarik, isi buku sama baju. Sampai Indonesia gelap. Saya nggak tahu mau ngapain. Rasanya nggak punya harapan. Lalu saya tinggal di rumah seseorang yang dulu saya layani waktu di Amerika. Karena saya belum cari rumah, belum cari kontrakan, kos-kosan. Saya tidur di kamar yang kira-kira 3 kali 5 mungkin. Di situ saya lihat ke atas, saya baring-baring. Rasanya gelap. Di Indonesia mau apa? Saya nggak ngerti. Kemudian jalan di pinggir-pinggir, ada kali-kali, banyak sampahnya. Baunya nyengat. Lalu saya bau sate dibakar ya. Saya bilang, saya mau mulai dari mana Tuhan? Di tempat yang besar ini, di negara yang sangat besar dengan manusia yang begitu banyak, kompleks, saya mau mulai dari mana? Tuhan
Tuhan mau pakai saya, caranya gimana? Tetapi Tuhan kemudian memimpin saya. Dan the rest was history. Kalau saya lihat ke belakang dan melihat sekarang, saya hanya melihat pengorbanan. Tuhan seringkali minta kepada kita apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita pegang. Ya. Contoh terbesar, mari kita baca dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 16. 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengar dulu ya. Karena begitu besar kasih Allah. For God so loved the world that he gave. Ya, karena besarnya kasihnya, maka dia memberi. Kalau kita mengasihi, kita akan memberi. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan memberi. Kalau kita sangat mengasihinya, kita akan memberikan yang berharga. Iya. Ingat Bapak Ibu dulu waktu pacaran. Wah, saking menggebu cintanya ya. Maka saudara memberikan diri saudara, menyerahkan segalanya. Dan orang yang saudara cintai juga, dia mengasihi saudara sehingga dia memberikan dirinya. Berikan hidupnya. Ya. Suami istri untuk memberikan diri loh. Ya. Untuk mau dimasukkan ke dalam hidupnya bersama, maka dia itu harus memberikan segalanya. Tuhan dikatakan karena begitu besar, sehingga ia mengaruniakan. For God so loved the world that he gave. Makanya dia memberi. Ini adalah contoh yang luar biasa bahwa kasih yang besar itu adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kalau saudara sudah banyak memberi, suatu kali nanti saudara akan dituntut untuk berkorban. Ya. Karena Tuhan seringkali pengen lihat isi hati kita. Ya. Isi hati kita itu kita ngondeli apa? Ya. Dalam perjalanan setelah saya di Indonesia dalam 20 tahun kira-kira ada beberapa kali, enggak setiap kali, saya diminta berkorban. Sampai 2 tahun lebih yang lalu, saya diminta untuk lagi berkorban, untuk menyerahkan apa yang saya gondeli di Bogor sana. Dan saya harus datang di sini. Itu rumah masih ada kuncinya di kami. Kantor kami di sana. Sementara di sini saya kontrak. Kontrak mau habis. Gak tahu kemana lagi Tuhan mau tuntun. Tetapi saking saya cinta sama Tuhan, saya berkorban. Saya ngorbanin kesenangan saya ngorbanin hidup saya ngorbanin kenyamanan saya. Ya, untuk datang di sini. Dan ternyata saya mencintai saudara. You welcome. Oh, haleluya. Kita akan baca Lukas 18 ayat 8. Pada akhirnya nanti, ini akan Tuhan tanyakan kepada kita.
Karena semuanya kita lakukan hanya dengan iman. Kita baca bersama-sama 2, 3. Jika nanti Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti langka ini iman, saudara. Langka. Karena ini menjadi pertanyaan. Saya berdoa, kiranya saudaralah yang menjawab, Tuhan, ini kau dapati iman di saya, Tuhan. Saya rindu itu terjadi. Kau dapati ini ada, Tuhan, walaupun langka, tetapi ini kau dapati, saya anakmu. Tuhan itu sampai nanya, ada enggak sih iman nanti kalau aku datang? Ada enggak sih yang masih mempercayai aku dan perkataanku dan firmanku? Saudara, Maleaki, kitab Maleaki itu kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Di situ banyak menceritakan mengenai pemberian dan persembahan dan perpuluhan. Sebagaimana yang saudara sudah tahu, di sana saya akan ulangi untuk terakhir kalinya dalam episode Bahannya Datang ini, yaitu Maleaki pertama, Maleaki 1 ayat 6 sampai yang ke-14. Panjang ya. Tetapi ini menceritakan hati Tuhan. Ya. Saya akan baca cepat saja. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apakah kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah itu berkenan kepada apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Lalu maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal ini, masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Allah semesta alam. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, dengar. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Tuhan tuh ngomong gini, kalau kamu datang, jangan datang dengan persembahan yang buruk. Jangan datang dengan roti yang basi. Jangan datang dengan buah yang sudah busuk. Jangan datang dengan makanan masakan yang basi. Jangan dikasih-kasih yang seperti itu. Tapi datang kepadaku. Kamu punya binatang yang terbaik, kamu sembunyikan. Ya. Tuhan itu selalu menuntut kepada kita yang terbaik. Ya. Tuhan menuntut Abraham yang terbaik. Jadi jangan kasih Tuhan ecek-ecek, saudara. Dia adalah Tuhan Raja yang besar semesta alam, yang namanya dihormati di antara bangsa-bangsa. Saya mau agar ini
masuk ke dalam roh saudara. Saya rindu supaya saudara mengenal Dia, Tuhan yang mau dihormati, dikasihi, disanjung, ditinggikan. Lalu ayat terkenal Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, Tuhan sebut mereka-mereka itu kena kutuk. Dan mereka adalah penipu, orang yang bangsa ini yang tidak membawa persembahan seluruh perpuluhan kepada Tuhan. Dan katanya terkutuk. Kalau terkutuk itu apa? Sudah tahu, kerja kutuk. Ya, dia kerjanya nggak kelihatan, tapi aplikasinya sangat jelas. Dia grogoti dari dalam, katanya ada belalang pelahap. Kayak kerja ngoyo banget, tapi tidak bisa menikmati. Kerja ngoyo, tapi semua karyawannya balelo. Kerja banting tulang, pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, katanya. Tetapi uangnya bocor terus. Yang anaknya sakit lah, yang pasangannya masuk rumah sakit lah, yang mobilnya rusak lagi lah, yang ketabrak lah, yang rumahnya tiba-tiba bocor lah, yang apa, pokoknya ini ada belalang pelahap terus. Karena apa? Itu namanya terkutuk. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu membawa persembahanmu dan seluruh perpuluhanmu, aku akan menyingkapkan tingkap-tingkap langit. Ujilah aku, kata Tuhan, uji. Aku sanggup membiak tingkap langit dan mencurahkan berkatku kepadamu. Aku akan menghalau belalang pelahap dari kamu, dan kamu akan aku masyurkan di antara bangsa-bangsa. Wow, ini janji yang luar biasa. Makanya Tuhan berkata, nanti waktu aku datang, adakah iman di bumi? Karena seperti anak muda itu, ya Tuhan minta duit, ya datangnya dengan bangga, Tuhan, pulangnya luntruk. Karena apa? Hartanya banyak. Gak sanggup aku. Wis nek melu Tuhan koyo ngene, wis rasah wae. Aku jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Gak apa-apa, aku masuk surga pojokan, udanan, kanginan, kejepit. Ya. Dan ada janji lagi dalam Maleakhi 4 ayat 1 sampai 2. Oh, luar biasa ini janji. Ya,
Saya minta saudara membaca. Ya, 2, 3. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, kalau saudara takut akan Tuhan, takut akan namanya, Dia Raja yang ditinggikan di antara segala bangsa, maka wow, luar biasa. Bagimu terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Wow, ini janji yang luar biasa. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Artinya sukacita sekali. Karena apa? Ada kesembuhan di dalam hidup saudara. Belalang pelahap disingkirkan. Saudara menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Ini yang luar biasa. Dan janji ini diberikan kepada kita yang mau berjalan dalam iman. Dan tidak banyak, saudara, orang yang mencapai kepada kesempurnaan. Tidak banyak mereka yang menjual hartanya dan memberikannya kepada orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan dan mengikut Yesus. Apapun yang Yesus ngomong, dilakoni. Yesus ngomong apa? Nurut. Ya. Kehendak yang pertama, baik. Kedua, yang berkenan. Yang ketiga, yang sempurna. Tuhan rindu supaya kita berjalan di dalam kesempurnaan. Bukan seperti anak kecil terus, saudara, yang minta Tuhan, berkati saya Tuhan, berkati. Terus minta berkat. Tiap hari Tuhan itu dengar kor di seluruh dunia, berkati saya Tuhan, berkati saya Tuhan. Ya, bless me, bless me, bless me Lord. Tapi Tuhan, kalau kita sudah dewasa, kita nggak lagi ngomong bless me, tetapi kita memberi. Ya, firman Tuhan mengatakan lebih berkat memberi daripada menerima. Ada ayat-ayat yang ingin saya berikan kepada saudara yang dulu sudah saya berikan, tapi kita akan tutup dengan ayat-ayat dari 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 12. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara ingat, saya kasih perumpamaan waktu itu, nek dikei pelem, beli pelem, dionce apa nih? Yang geragas kulitnya pun dimakan. Sampai peloke dimakan. Peloke itu digodok ya. Gen empuk dinteni, dirajang tipis-tipis, di blender, diulek, dimakan. Ya ampun, itu namanya geragas, saudara. Ya. Ini Tuhan bilang ini, kalau saya memberkati engkau, ada benihnya tuh di situ. Ya, penabur, aku akan memberikan benih bagi kamu, ditabur dan dilipat gandakan dan akan menumbuhkan buah-buah. Dan di dalam
alam roh. Ini adalah buah-buah kebenaran. Ayat selanjutnya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Senang nggak kalau dengar orang, wah dek iki lomo loh, dia murah hati loh, daripada wong kae cetil. Ya, nek ngei sing bosok, ora dinggo dikeke cedel. Tapi orang, wow, orang itu. Jadi kalau ngomong kan cedel kan ndak enak, Pak. Tapi orang itu baik loh. Dia murah hati. Saya diberi ini dan itu. Wow, seneng banget ya. Kamu akan diperkaya. Wow, diperkaya dalam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Ayat terakhir kita baca bareng-bareng, Filipi 4 ayat ke-17. 2, 3. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Katanya, semuanya itu yang kau lakukan kepada Tuhan itu menguntungkan engkau. It goes to your credit. Buat memenuhi semua kepentingan saudara. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau mengajarkan kami dari perumpamaan anak muda yang kaya, yang ingin masuk kerajaan surga, tetapi Tuhan menawarkan kesempurnaan. Hari ini kami belajar mengenai kesempurnaan. Kami tahu bahwa ada tawaran kesempurnaan itu bagi kami. Dan Tuhan pun mengatakan, nanti kalau aku datang ke bumi, adakah iman di bumi? Langka. Kesempurnaan ini langka. Iman itu langka, tetapi hamba berdoa buat semua yang mendengarkan firman, baik dekat baik jauh, mereka berjalan menuju kepada kesempurnaan. Hamba berdoa bagi mereka agar mereka saat mendapatkan benih itu mereka tabur. Saat mereka dipercaya lagi untuk memberikan pengorbanan seperti Abraham, memberikan yang terbaik. Tidak pernah kami kekurangan. Terima kasih. Kau menjanjikan kepada kami tingkap-tingkap langit untuk dibukakan bagi kami. Supaya selama kami hidup di bumi ini kami tidak pernah mengalami kekurangan. Tetapi kami bahkan diperkaya di dalam pekerjaan yang baik. Sehingga kami dikenal sebagai orang yang murah hati. Dan menghasilkan buah-buah kerajaan. Hamba berdoa episode 1-6 bahannya datang ini akan meresap dalam manusia roh semua yang mendengarkan. Hamba bersyukur, hamba serahkan dan materaikan ini firman. Firman yang hidup, yang menghantar kami nanti bertemu Tuhan dengan membawa bongkahan iman yang tidak mengecewakan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus semua teriak.